Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaria, kelas Manajemen 2A, NPM 201121111038. Mata kuliah Pengantar Makroekonomi. Dosen pembimbing Ibu Helmawati SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan pandangan klasik dan Keynes. Pandangan ekonomi ada berbagai macam perspektif. Beberapa yang populer adalah teori Keynes dan klasik. Berbicara tentang ekonomi tentu tidak lepas dari pandangan atau teori-teori yang mempengaruhinya. Fenomena-fenomena ekonomi yang meliputi inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produksi domestik bruto atau PDB, dan perubahan di tingkat pengangguran tentunya memunculkan beberapa teori yang berbeda-beda dari para ekonomi. Ada dua teori yang terkenal dan sering menjadi perdebatan dalam ilmu ekonomi. Teori tersebut adalah teori Keynes dan klasik. Perbedaan kedua teori tersebut turut mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Satu sisi percaya pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mengendalikan ekonomi. Sementara yang lain berpikir ekonomi lebih baik dibiarkan untuk bekerja dengan sendirinya. Berikut beberapa poin yang menjelaskan tentang perbedaan teori Keynes dan klasik. Yang pertama adalah pandangan terhadap ekonomi. Teori Keynes merupakan teori yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Teori ini percaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Ketika kondisi ekonomi sedang membaik, masyarakat bekerja, kemudian menghasilkan uang dan membelanjakannya untuk hal-hal yang mereka inginkan. Pengeluaran tersebut merangsang ekonomi dan semuanya berjalan lancar. Tetapi, ketika ekonomi menurun, semuanya akan berubah. Bisnis mulai banyak yang tutup dan banyak karyawan yang dipecat. Banyak orang yang tidak punya uang untuk dibelanjakan dan mereka hanya bisa bertahan dengan apa yang tersisa. Ketika orang-orang berhenti belanja, tentu perekonomian akan kehilangan momentumnya dan kondisinya semakin jauh ke bawah.
Sedangkan dalam teori klasik, perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Mereka percaya bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, walaupun jumlah dan jenis barang yang diproduksi pasar akan mampu menyerapnya. Teori ini disebut dengan hukum Sale. Selanjutnya, yang kedua adalah pandangan tentang intervensi pemerintah. Keynesian atau pendukung teori Keynes mengatakan bahwa intervensi pemerintah sangat wajar dan diperlukan. Jika masyarakat tidak belanja, maka pemerintah harus turun tangan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat merangsang belanja masyarakat. Pemerintah harus menjalankan defisit fiskal dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Pemerintah dapat meluncurkan beberapa proyek seperti proyek infrastruktur. Proyek-proyek tersebut tidak hanya akan menuntut lebih banyak tenaga kerja, tetapi juga lebih banyak barang dan jasa dari sektor swasta. Pajak yang lebih rendah juga meningkatkan pendapatan konsumen. Masyarakat juga dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk barang dan jasa karena mereka membayar pajak yang lebih rendah. Keduanya akan menghasilkan peningkatan permintaan yang tinggi dan merangsang laju perekonomian dan prospek permintaan yang lebih baik mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Mereka pada akhirnya memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak keuntungan. Sebagai hasilnya, peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengurangi pengangguran dan menyebabkan inflasi merangkak naik. Teori klasik justru sebaliknya menginginkan perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Adam Smith, pelopor teori klasik, menyebut pandangan ini laissez-faire, yang berasal dari bahasa Prancis, yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Laissez-faire berkembang selama awal pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas, baik dalam ruang lingkup domestik
maupun internasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah pandangan pada pasar bebas dan harga. Keynesian percaya harga harus lebih terpaku pada satu kisaran dan pemerintah harus berusaha menjaga stabilitas harga tersebut. Mereka ingin melihat pemerintah mempengaruhi masyarakat dan perusahaan untuk menjaga harga dalam kisaran yang telah ditentukan. Di sisi lain, teori ekonomi klasik berpandangan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan seseorang atau pemerintah. Setiap orang bebas mengejar kepentingannya sendiri di pasar yang bebas dan terbuka untuk semua kompetisi. Ketika seseorang melakukan pekerjaannya, mereka dibayar dan menggunakan upahnya untuk membeli produk lain. Intinya, pekerja menciptakan pemerintah mereka sendiri akan barang dan jasa. Kemudian yang keempat adalah pandangan terhadap pengangguran dan inflasi. Keynesian menyukai keterlibatan pemerintah dan lebih peduli tentang jumlah orang yang memiliki pekerjaan daripada inflasi. Mereka melihat peran pekerja dengan kemampuan yang dimilikinya dapat berkontribusi dalam masyarakat. Keynesian tidak khawatir tentang biaya barang atau daya beli mata uang. Sebaliknya, walaupun ekonomi klasik memiliki beberapa kekhawatiran harga, mereka melihat inflasi sebagai ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori klasik percaya ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan sendirinya tanpa harus campur tangan pemerintah. Mereka justru berpikir pengangguran dihasilkan dari campur tangan pemerintah di pasar bebas atau adanya monopoli dalam suatu industri. Kemudian yang terakhir adalah pandangan pada pertumbuhan ekonomi masa depan. Perbedaan utama antara teori Keynes dan teori klasik adalah bagaimana memprediksi dan memperlakukan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keynesian fokus pada masalah jangka pendek. Mereka melihat masalah-masalah ini sebagai kekhawatiran mendesak yang harus dihadapi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori lebih fokus pada hasil jangka panjang dengan membiarkan pasar bebas menyesuaikan diri dengan masalah jangka pendek. Mereka percaya masalah jangka pendek hanyalah goncangan sementara
yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh pasar bebas dengan sendirinya. Kedua teori ini telah memberi berpengaruh hanya pada suatu negara dalam mengambil kebijakan ekonominya. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.